Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Kori Lubi Syifa, NIM 2021 096 011 975. Di sini saya akan menjelaskan tentang gharib dan muskilat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Gharib berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi atau samar. Istilah gharib diambil dari bahasa Arab, yaitu menurut Ibrahim Mustafa, yaitu ia merupakan isim sifat dari kata ghoroba yaghribu yang artinya gomudo atau sulit dan khofiyah atau samar dalam literatur Arab. Istilah gharib al-qiraat tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Istilah ini banyak dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia. Misalnya, metode qiraati memasukkan bahasa gharib al-qiraah tersebut pada jilid 6. Dalam proses pembelajaran Al-Qur'an, terkadang pembelajar dihadapkan pada munculnya bacaan-bacaan Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dari ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut itu dikenal dengan istilah gharib. Yang mana hal tersebut karena bacaan tersebut itu nyeleneh atau menyimpang dari kaidah yang sebenarnya. Muskilat sendiri yaitu bacaan yang harus dihati-hati. Menurut Suwarno, yaitu bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya itu berbeda. Hal ini bertujuan agar dalam membacanya itu lebih berhati-hati dan menghindar dari kesalahan. Ada beberapa sebab terjadinya perbedaan. Yang pertama, karena adanya huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara dan bunyi yang lain. Kemudian ada juga ketika ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. Yang ketiga, ada taulad dan sifir atau bulatan kecil di atas alif. Macam-macam dari gharib dan muskilat serta cara membacanya, yaitu yang pertama ada saktah. Saktah itu berhenti sejenak, sekedar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernafas, yang mana saktah itu hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2, kemudian surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27, kemudian yang keempat ada di Al-Mutaffifin ayat 14, kemudian ada imalah, yaitu memiringkan bunyi fathah pada kasroh, seperti contoh majareha. Sebenarnya kan tulisannya itu majaroha tapi dibacanya majareha. Kemudian ismam, yaitu menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir atau dengan pengertian lain. Ismam yaitu bibir mencucu di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Bacaan ismam itu terdapat dalam surah Yusuf ayat 11. Ada tashil, yaitu membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif. Adapun hamzah yang pertama itu tetap dibaca jelas. Ada naql, memindahkan harokat kasroh pada huruf sebelumnya. Terdapat dalam surah Al-Hujurat, kemudian ayat-ayat sajadah, yaitu setiap ada orang yang membaca dan sampai kepada surah As-Sajdah itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih. Kemudian macam-macam dari muskilat dan cara membacanya. Yang pertama yaitu ada perubahan suara huruf furuh aratus, yaitu sin dirubah shin diganti menjadi huruf sin. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245 dan lain sebagainya. Kemudian ada huruf ra dibaca tebal, ada huruf wawu tidak dibaca. Kemudian contoh dari gharib dan muskilat, yaitu pertama gharib terletak dalam surah Yasin, seperti contoh qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Itu yang saktah. Kemudian imalah, yaitu ketika terdapat dalam Quran surah Hud dan lain sebagainya nggih. Kemudian kesimpulannya yaitu gharib yaitu tersembunyi atau samar, sedangkan menurut istilah ulama qurra, gharib yaitu sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samanya pembahasan atau karena peliknya permasalahan baik dari segi huruf, lafadz, arti maupun pemahamannya. Kemudian
macam-macamnya itu ada sakta, imala, ismam, tashil, nakal, ayat sajadah dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.